Di Texas ada sebuah danau terpencil di sebuah perbatasan antara AS dan Meksiko. Di antara keheningan tempat tersebut ada banyak kematian yang sangat mengerikan dan menghilang misterius. Kebanyakan pembunuhan tersebut belum terpecahkan, namun diyakini berada di tangan kartel. Nah, siapakah kartel tersebut? Oke, sebelum ke alur ceritanya, saya ucapkan selamat datang di channel 2S Movie, dimana ini adalah video perdana. Terima kasih buat Sobat Movie yang sudah sempat mampir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya saya bisa terus semangat untuk upload cerita-cerita alur film yang lainnya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Coyote Lake yang disutradarai Sarah Seligman dan rilis di tahun 2019 dengan dibintangi pemeran-pemeran terkenal seperti Camila Mendes, Andres Velez, dan Adriana Barraza. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya, silahkan ambil posisi yang paling nyaman dan jangan lupa siapkan cemilan karena tidak ada jaminan jika ketagihan sampai jadi lupa makan. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Scene pertama di dalam rumah kos di mana ada dua wanita yang sedang membuat makanan dan satu pria sedang sarapan. Di sini mereka pun sambil berbincang-bincang santuy sambil menikmati sarapannya. Tak lama kemudian si ibu yang tak lain dan tak bukan adalah mamanya si gadis cantik itu menawarkan secangkir kopi pada pria tersebut. Belum sempat untuk dihidangkan, namun si pria tersebut tertidur pula sob. Nah, di sini kita positive thinking aja, sepertinya dia tidur karena kekenyangan. Berpindah scene di mana terlihat si gadis cantik ini sedang merusak kursi mobil dan sebilah pisau dengan mengambil sesuatu dari dalamnya. Kemudian dia menemui ibunya dan menunjukkan hasilnya yang ternyata adalah uang. Si ibu pun terlihat bahagia dan memuji Esther. Nah, ternyata si gadis cantik ini namanya Esther. Di sini Esther melepas jam tangan dari seorang pria yang ternyata adalah orang yang sama yang kita kira tertidur tadi karena kekenyangan. Ternyata dia pingsan karena meminum minuman yang sudah dikasih obat bius. Scene berpindah di malam harinya di mana datang seorang pria yang bernama Dirk. Dia adalah orang suruhan dari ibunya Esther untuk melenyapkan barang bukti ketika ada yang dieksekusi. Namun sebelum membakar barang bukti tersebut, dia melihat sebuah kalung dan tanpa pikir panjang ia pun mengambilnya. Setelah larut malam, mereka pun pergi ke sebuah danau dengan membawa pria yang pingsan tadi dan membungkusnya dengan plastik yang diikat kencang. Kemudian Esther dan ibunya pun menenggelamkan pria tersebut. Setelah membunuh pria itu, ibunya Esther berdoa dan menggores dinding rumahnya dengan satu goresan sebagai tanda atas korban yang dibunuhnya. Sedangkan Dirk melenyapkan barang bukti mobilnya ke dalam hutan. Keesokan harinya, di mana Esther yang sedang mengupas kulit jagung, dia mendengar orang yang meminta untuk menginap di kamar kosnya. Ia pun mendekati sumber suara tersebut dan melihatnya. Ternyata ada sebuah keluarga yang habis dirampok dan meminta bantuan untuk menginap di rumah sewanya. Namun ditolak ibu Esther karena mereka tidak punya apa-apa, bahkan mereka meminta sedikit makanan pun tidak dikasih ibunya. Karena ditolak, mereka pun pergi meninggalkan rumah Esther dan jalan menuju kota. Esther yang melihat mereka merasa kasihan dan dia pun balik mengejar keluarga tersebut sambil membawa buah untuk mereka. Meskipun terlihat oleh Dirk, dia tetap mengejar keluarga tersebut dan memberikan buah tersebut. Kebaikan Esther pun diketahui sama ibunya dan ketika pulang Esther pun ditanya mengapa ia melakukan itu. Namun ibu tidak memarahinya. Ibu Esther mengatakan bahwa mereka itu tidak pantas untuk tinggal di rumah kosnya. Dan di saat itu juga Esther berbalik nanya kepada ibunya mengapa Dirk pria bodoh itu bisa tinggal bersama mereka. Sedangkan dia tidak begitu membantu mereka, bahkan Esther bisa melakukan sendiri untuk menggantikan pekerjaan Dirk. Dengan wajah yang serius, Esther bertanya apakah ibunya mencintai Dirk. Namun ibunya menangkal akan hal itu dan ia berjanji setelah mereka mendapatkan banyak uang, mereka akan meninggalkan Dirk serta rumah kosnya dan hidup berdua. Berpindah scene di mana Esther menggoyah sepedanya untuk pergi ke toko obat untuk membeli obat bius dan obat tidur lagi, dengan memberikan alasan bahwa obat yang sebelumnya ia beli itu hilang oleh ibunya. Setelah mendapatkan obatnya, karena pemilik toko ini melihat Esther yang mengenakan pakaian pria, ia pun memberikan gaun untuk Esther.
Sambil menatap ke sebuah TV, melihat berita terkini di mana menyiarkan anggota berpangkat tinggi dari Carter Zetas telah ditahan karena terlibat pembantaian di San Fernando yang terjadi di sekitar Zetas, dekat perbatasan danau yang merupakan tempat dari rumah kosnya keluarga Esther. Setelah mendapatkan gaun, Esther pun kembali pulang. Sesampainya di rumah, Esther tak sengaja mendengarkan percakapan antara ibunya dan pria bodoh tersebut, di mana ibunya memperbolehkan pria bodoh itu untuk masuk ke kamarnya pada malam ini. Nah, kira-kira ada apa ya sob? Oke, kita harus tetap positive thinking aja, siapa tahu mereka akan melakukan rapat internal. Berpindah scene di malam hari, si ibu yang sedang rebahan di ranjang memanggil pria bodoh itu untuk menemaninya dan mereka pun melakukan rapat internal tersebut. Yaps, yang ada sedikit goyangannya. Cerita berlanjut di pagi hari ketika Esther dan ibunya sedang menjahit pakaian, datang seorang pria menggunakan mobil untuk menyewa kamar kosnya, dan mereka pun mengizinkannya untuk ngekos di rumah itu. Ketika malam hari, Esther melakukan rutinitas dengan membawakan minuman Jamaica Water yang sudah dikasih obat bius. Sambil menunggu reaksi obatnya, Esther menunggu di depan pintu kamar kos tersebut. Setelah mendengar suara hentakan di mana pria tersebut pingsan, Esther masuk ke kamarnya untuk memastikan dan langsung menggeledah mobil pria itu untuk mencari harta bendanya. Namun tiba-tiba Esther melihat sebuah mobil yang mendekati rumah kosnya tersebut, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan adalah dua gangster Carter lokal dan salah satu pria itu bernama Paco. Menghampiri Esther untuk meminta bantuan mengobati teman prianya yang sedang terluka parah bernama Ignacio. Dengan alasan kamar kosnya yang sudah penuh, Esther pun menolaknya. Namun tiba-tiba Paco menodongkan senjata api kepada Esther dan memaksa untuk dapat membantu teman prianya tersebut. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Esther dan ibunya membantu pria tersebut dan membawa ke rumah kosnya, serta membantu untuk mengobati luka pria tersebut. Tiba-tiba, Paco yang sedang cemas akan keadaan Ignacio mendengar suara seperti ada seorang yang datang. Dia pun bertanya siapakah itu, sambil menodongkan senjata. Ibu Esther menjawab kalau suara itu berasal dari pria bodoh yang merupakan pekerja di rumah kosnya. Lalu Paco pun meminta untuk memanggilnya ke dapur. Dan terjadilah penyanderaan oleh dua gangster Carter tersebut. Kemudian Paco pun memeriksa semua isi rumah kos dan melihat juga pria yang sebelumnya menyewa kamar kos masih tidak sadarkan diri. Di sini Ibu Esther pun mulai khawatir, ia takut bila tamu yang pingsan tadi bangun dan mengetahui semuanya. Lanjut cerita, Esther yang mendengar suara dari kamar yang disewa pria pingsan tersebut, langsung berinisiatif untuk melihatnya dan menyuruhnya untuk tidak berisik karena ia menjelaskan bahwa mereka sedang disandra oleh gangster. Namun karena pria tersebut mengetahui niat jahat dari Esther dan ibunya, pria tersebut pun langsung menyerang Esther dan mencoba membunuhnya. Tetapi karena Paco mendengar suara berisik dari kamar tersebut, Paco pun langsung masuk ke dalam kamar. Ketika ia melihat Esther yang sedang dicekik oleh pria itu, Paco pun langsung menyerang pria itu dan pria tersebut auto mati dan kembali ke lobi shop. Untuk meyakinkan kondisi pria itu, Paco pun menembaknya kembali. Keesokan harinya, Esther yang terbangun menemui Paco yang masih duduk di depan pintu kamar sembari mengawasi pergerakan orang di dalam rumah itu. Esther menawarkan sarapan ke Paco dan Paco pun menerimanya. Cerita berlanjut ketika Esther dan ibunya sedang mencuci, mereka mencari cara untuk melenyapkan Paco dan Ignacio. Berpindah scene di mana terlihat Ignacio dan Paco yang sedang berbicara akan berapa lama lagi mereka tinggal di rumah kos tersebut, dan meminta Paco untuk membelikan antibiotik yang bisa mengobati lukanya. Paco pun pergi ke toko farmasi bersama Esther yang menemaninya. Setelah mendapatkannya, mereka pun pulang. Cerita berlanjut di dalam rumah. Ibu Esther bercerita pada Ignacio bahwa suaminya dibunuh oleh kartel di Ciudad Guerrero. Ignacio pun turut prihatin namun ditanggapi lucu oleh Ibu Esther. Ketika Esther dan Paco yang sedang duduk bersama saat makan malam, Ibu Esther tak sengaja melihatnya. Ia pun menampar Esther karena Esther dianggap sebagai pelacur atas sikapnya tersebut.
Paco yang mengetahui akan hal itu, ia mengatakan bahwa itu tidak pantas dilakukan ibunya kepada Esther. Keesokan harinya, di mana Esther yang sedang berhias dan menggerai rambutnya, datanglah si Paco menghampirinya dan meminta untuk membuka kemeja Esther dan membenahi penampilan Esther sob. Nah, karena channel ini ramah lingkungan, jadi jangan harap untuk mendapatkan sebuah tontonan yang dapat membuat Johnny goyang. Oke, adegan pun berlanjut. Setelah selesai, Paco diminta untuk menemui Ignacio, kemudian Ignacio meminta Paco untuk membawa salah satu orang yang ada di rumah kos tersebut ke sebuah pertemuan. Paco pun menyarankan untuk membawa si pria bodoh itu. Di sisi lain, mengetahui kedekatan Esther dan Paco, Ibu Esther melarangnya untuk mendekati Paco kembali. Nah, Paco yang sadar akan hal itu menarik Esther dan langsung menanyakannya. Paco tak terima kalau Esther selalu dikekang ibunya sendiri. Esther harus mendapatkan kebahagiaan dan Esther harus pergi dari sini, ukap si Paco. Paco juga yakin bahwa Ibu Esther memiliki rahasia besar dan menyembunyikannya dari Esther. Berpindah scene di mana Ibu Esther meyakinkan Esther untuk dapat mengatasi perlakuan Paco dan Ignacio dengan memberikan obat bius. Tetapi Esther sedikit bersikeras untuk tidak melakukan hal itu karena dianggap itu terlalu berbahaya. Namun Ibu Esther meyakinkan untuk tetap melakukannya itu karena demi Esther dan untuk mewujudkan impiannya. Oke, scene berlanjut ketika Paco, Ignacio, dan pria bodoh itu pulang setelah melakukan pertemuan transaksi penjualan senjata ilegal. Esther yang menunggu Paco mengajaknya berbicara dan menyuruhnya cepat pergi dari rumah kosnya. Dengan alasan memiliki perasaan yang tidak enak, namun Paco mengatakan bahwa mereka akan kembali besok, lalu mereka akan pergi. Dengan wajah gembira, Esther pun bertanya apakah dia ikut akan pergi. Namun Paco hanya bisa memberikan tumpangan ke Siesta Source, tidak bisa lebih dari itu, karena terlalu berbahaya. Esther pun memaksa untuk tetap ikut bersama Paco, namun Paco tetap tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut. Di tempat lain, Ignacio yang mengikuti pria bodoh itu masuk ke dalam hutan dan mengambil sebuah kotak simpanan barang bukti terlihat oleh Ignacio. Ia pun merayu pria bodoh itu untuk dapat melihat barang yang ada di dalam kotak tersebut. Tiba-tiba Ignacio pun kaget melihat sebuah jam tangan yang dipegangnya. Ketika ia bertanya dari mana mendapatkan barang tersebut, pria bodoh itu tidak menjawabnya, dan Ignacio pun langsung memukul pria bodoh itu dan lari meninggalkannya. Di sisi lain, ibu yang mengetahui Esther yang ingin melarikan diri bersama Paco menghampiri Esther dan langsung menanyakan hal itu, seketika pun Ibu Esther melampiaskan kemarahannya. Scene berlanjut ketika Ignacio menanyakan pada Ibu Esther apakah ia mengetahui perihal jam tangan tersebut. Ibu Esther pun mengaku tidak mengetahuinya. Namun ketika Ignacio meminta untuk membaca nama ukiran jam tersebut, ternyata jam tangan itu milik sepupu Ignacio sob. Ibu Esther terus menyangkal dan menuduh bahwa pria bodohlah yang mengambil barang-barang tersebut. Dan seketika Ignacio pun yang emosi mencekik Ibu Esther dan terjadilah perkelahian itu. Di sisi lain, Paco meyakinkan tidak akan pergi saat ini dan dia yakin dia tidak akan mati di sini. Dengan rasa takut, Esther bilang bahwa ibunya akan membunuh Paco. Di sini pun Esther mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa merekalah yang sering melakukan pembunuhan dan membius tamu rumah kosnya dan menenggelamkannya di danau. Paco yang mendengar hal itu mengatakan bahwa Esther sakit dan memiliki pikiran yang kacau, yang terus didoktrin oleh ibunya sendiri. Paco yang kesal akan hal itu langsung menemui Ibu Esther dan seketika Paco pun ikut terbunuh. Melihat Paco yang terbunuh, Esther menangis melihatnya, sedangkan ibunya marah terhadap pria bodoh itu karena kebodohannya mengakibatkan kekacauan yang terjadi. Scene berpindah di danau, di mana Esther dan ibunya siap-siap untuk menenggelamkan dua mayat gangster kartel tersebut.
Cerita berlanjut ketika Esther masih merasa sedih atas kepergian Paco, sementara ibu Esther melakukan ritual doanya dengan menggores 2 goresan sebagai tanda 2 korbannya di hari itu. Scene berlanjut ketika Esther memasak telur kesukaan ibunya untuk sarapan sambil berbincang-bincang. Esther meminta ibunya untuk meninggalkan tempat ini dan memulai hidup yang baru. Namun ibunya selalu menolak karena dengan wajah yang sedikit kesal, Esther tetap bersikeras untuk meninggalkan tempat itu. Dan jika ibunya tidak mau ikut, ia tetap akan pergi. Setelah suasana sedikit hening dan ibu Esther makan serta minum minuman yang sudah disediakan Esther, tiba-tiba ibunya pingsan, yang ternyata ibunya meminum minuman yang sudah dikasih obat sama Esther Soap. Esther pun terlihat sedih. Kemudian scene berpindah di mana Esther menggeledah seisi kamar ibunya dan dia melihat goresan luka dinding di mana adalah jumlah semua korban yang telah berhasil dibunuh ibunya Esther. Scene berlanjut di mana Esther mengenakan gaun sedang membungkus mayat ibunya. Dengan wajah yang terlihat sedih, Esther membawa mayat ibunya ke danau dan menenggelamkannya mayat ibunya sendiri. Kemudian ia berbaring di perahu dan film pun selesai. Wow, sungguh ending yang bikin kesal. Oke Sobat Movie, sekian dulu untuk dicerita alur film di video kali ini. Jika kalian suka, kalian bantu support channel ini supaya makin berkembang lagi. Dan jangan lupa juga untuk bantu share video ini ke teman-teman kalian semua supaya orang makin tahu dengan channel 2S Movie. Oke, sekali lagi terima kasih dan semoga kalian sehat selalu.